Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Muharram Batubara, NIM 12 12 04 12 546. Kelas HTN Hukum Tata Negara Siasah kelas B angkatan 2021. Yang mana pada hari ini, hari Kamis tanggal 28 April 2022, saya akan membuat video yang mana video ini adalah salah satu syarat dalam mengikuti ujian tengah semester, yaitu dengan mata kuliah Hukum Adat, yang mana dosen pengampunya yaitu Bapak Kemas Muhammad Gemilang SHI MH, yang mana saya akan membuat dan menjawab video pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan melalui video dalam mengikuti ujian tengah semester pada semester ini. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu yang mana pertanyaannya adalah, coba jelaskan perbedaan adat dan hukum adat beserta melalui contohnya. Di sini saya akan menjelaskan bahwasanya adat adalah suatu kebiasaan yang bersifat turun-temurun dari generasi ke generasi dan tidak bersifat mengikat. Sedangkan hukum adat adalah suatu hukum yang tidak tertulis, yang terlahir disebabkan adanya adat. Gitu. Jadi yang terlahir disebabkan karena adanya adat dan bersifat mengikat. Seperti hal contohnya dalam hukum adat, contohnya seperti di suku Nias, ketika seorang pemuda ingin menikahi perempuan ataupun wanita dari suku Nias juga, jadi di sana ada namanya hukum adat, yang dimana seorang pemuda ini diwajibkan melompat batu yang besar, harus mampu melompat batu yang besar. Dan jikalau pemuda ini tidak bisa melangkahi ataupun melompat dari atas batu yang besar itu, maka pernikahan itu akan dibatalkan dan tidak bisa dinikahkan sampai ia bisa mampu melangkahi batu yang besar itu. Itulah di dalam hukum adat adalah mendapatkan sanksi, sedangkan adat tidak mendapatkan sanksi. Menurut saya perbedaannya antara sanksi dan tidak sanksi. Di dalam adat adalah contohnya seperti hal di dalam pernikahan di daerah kami, yaitu Tapanuli bagian selatan, yang mana di dalam suatu pernikahan itu ada namanya Mora Kahanggi Anak Boru, Harajaon dan Bakas Godang. Nah, gitu. Itu yang saya dengar. Di dalam Mora Kahanggi Anak Boru, Harajaon, jikalau ada salah satu di dalam mau melaksanakan pernikahan ini, Mora Kahanggi Anak Boru ataupun Harajaon ini diwajibkan hadir. Jikalau salah satu, itu adatnya, jikalau salah satu di antara Mora Kahanggi Anak Boru, Harajaon, Bakas Godang ini tidak hadir, maka itu tidak akan dijatuhkan hukuman bagi Mora ini jikalau tidak hadir, ataupun bagi Anak Boru ini ataupun tidak hadir, ataupun bagi Kahanggi ini, Bakas Godang dan Harajaon ini walaupun tidak hadir, maka mereka tidak akan diberikan sanksi gitu. Itu adalah adat. Menurut saya perbedaannya seperti itu. Oke, lanjut ke nomor yang kedua, yaitu jelaskan 3 teori yang menunjukkan adanya keterkaitan antara hukum agama dengan hukum adat beserta contohnya. Yaitu yang pertama namanya teori receptio incomplex, yaitu teori yang mendahulukan agama dibandingkan hukum adat, seperti halnya di Aceh, yaitu bahkan hukum agama ini sudah diadopsi menjadi hukum adat bagi masyarakat Aceh. Seperti bagi yang ketahuan berzina, maka di sana akan dicambuk.
seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga yang diajarkan oleh ajaran Islam. Lanjut ke teori yang kedua, yaitu teori receptivity, yang mana teori ini teori yang mendahulukan hukum adat dibandingkan hukum agama. Seperti halnya di Aceh, seperti halnya di Padang. Di Padang ini suku Minang, suku Minang, bukan suku Padang. Suku Padang tak ada, suku Minang. Jadi yang mana marga diambil dari garis keturunan ibu, sementara yang diajarkan, yang sudah kita ketahui, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil marga dari garis keturunan ayah gitu. Seperti makanya dikasih nama bin di belakang nama seorang anak gitu, bagi anak laki-laki, dan binti bagi anak perempuan, dan binti ayahnya gitu, bin ayahnya gitu. Jadi tetapi kalau di orang suku Minang itu diambil dari garis keturunan ibu. Yang ketiga namanya teori receptio contrario, yang mana ini adalah keterbalikan daripada teori yang kedua tadi. Yaitu hukum adat akan dipakai jikalau tidak bertentangan dengan hukum agama gitu. Seperti halnya di daerah kami Tapsel, dilarang menikah bagi seseorang yang memiliki satu marga gitu. Itu bagi hukum adat, itu dikeluarkan hukum adat seperti itu. Tetapi bagi kami orang Tapsel gitu, kami mendahulukan, lebih mengedepankan hukum agama. Ini hukum adat yang seperti ini akan kami pakai jikalau tidak bertentangan dengan hukum agama kami. Tapi kalau bertentangan, itu kami akan membuang hukum ini dan mengambil hukum agama gitu. Sementara pada asalnya itu tidak boleh menikahi satu marga, tetapi dalam agama itu yang kita ketahui yang mahrum cuma ada 11 gitu. Maka hukum agama ini hukum adat ini kami belakangkan dan kami mengedepankan hukum syariat Islam. Itu bagi kami Batak bagian Tapsel, bukan Batak. Maka hukum agama ini hukum adat ini kami belakangkan dan kami mengedepankan hukum syariat Islam. Itu bagi kami Batak bagian Tapsel, bukan Batak bagian Toba. Kalau Batak bagian Toba memang kental, memang tak boleh menikah dengan satu marga. Tapi kalau kami lebih mendahulukan hukum agama ini, hukum adat ini tidak kami pakai karena dia itu bertentangan dengan hukum agama gitu. Oke, lanjut kepada soal yang ketiga. Jelaskan yang dimaksud hukum adat adalah pembina hukum nasional. Ya, menurut pandangan saya sendiri, ya memang betul jelas hukum adat adalah pembina daripada hukum nasional. Karena sebab apa? Hukum adat sudah jauh dulu lahir sebelum adanya hukum nasional gitu. Jadi otomatis junior akan merujuk kepada senior gitu. Apalagi di dalam hukum nasional ini yang menyatukan dan merancang undang-undang agar supaya tidak bertentangan dengan begitu banyaknya suku-suku, hukum-hukum adat yang ada di Indonesia ini. Jadi otomatis mereka akan merujuk di dalam menciptakan suatu persatuan dan kesatuan di negara Indonesia ini. Jadi otomatis hukum nasional ini wajiblah merujuk kepada hukum adat, walaupun hukum adat ini tidak tertulis gitu, menurut pandangan saya. Lanjut kepada soal yang keempat, yaitu jelaskan sistem kekerabatan yang berada di masyarakat hukum adat beserta contohnya. Gitu. Yaitu sistem kekerabatan itu terbagi 3. Yang pertama itu yaitu sistem kekerabatan bilateral, yang mana seorang anak menggabungkan antara ayah dan dari ibu di dalam mengambil suatu garis keturunan gitu. Jadi menggabungkan antara ayah dan ibu dalam mengambil suatu garis keturunan, seperti orang Jawa, seperti orang Madura, itulah yang pertama. Yang kedua yaitu sistem kekerabatan patrilineal.
Jadi sistem kekerabatan ini yaitu yang mengambil garis keturunan dari mentah-mentah, mengambil garis keturunan itu dari ayah gitu. Seperti halnya orang Batak, orang Mandailing, orang Tapsel, nah gitu. Itu mengambil keturunan itu mentah-mentah dari ayah gitu. Dan yang ketiga, sistem kekerabatan matrilineal. Sistem kekerabatan ini yang mengambil garis keturunan dari ibu. Ya, seperti hal yang kita jelaskan di soal yang kedua tadi, pertanyaan yang kedua tadi, yaitu yang berada di suku Minang, yaitu yang mengambil garis keturunan dari ibu. Nah, gitu. Sekian tugas hukum adat dari saya. Apabila ada kesalahan cara pengucap ataupun kesalahan di dalam jawaban saya, maka sesungguhnya itu memang berasal dari diri saya sendiri, dan saya memohon maaf jikalau ada bahasa saya yang agak kasar dan membuat beberapa golongan tersinggung. Saya mohon maaf dan sesungguhnya saya tidak ada niat seperti itu. Sekian, assalamualaikum.